Kemarin barusan aja hari Sabtu, ya? Iya, benar. Oke, kita mau sebelum kita mulai kita mau yel-yel dulu. Kenapa? Ya. Kak Ani, kenapa yel-yel itu di depan? Kok nggak di belakang? Ya, karena yel-yel ya biar semangatnya tuh dari depan. Benar. Ya. Dan kalau di belakang namanya tagihan. Tagihan apa? Tagihan namanya. Oh, tagihan. Bil. Suka-suka kalau rasa bahagia. Oke, kita mau mulai adik-adik semua. Yel-yelnya? Oh, yel-yel di Iya, depan. yel-yelnya mana? Oke. Yel-yelnya akan saya pimpin dengan cara Kristen. Oke. Ayo, Kak. El Rocky. Siap! Sejak kecil sudah kuat. Oke, adik-adik El Rocky, mari kita bersama-sama mau menyembah Tuhan Yesus. Siapkan hati kita, siapkan jiwa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
ada untukmu dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, semoga lancar terus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. 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 Sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ya. Apa ini kodenya? Kita mau mengepak-ngepakkan tangan kita dan menggeleng-geleng kepala. Siap semuanya? Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Ke kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Siap? Kita kepak-kepak lagi. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Kiri, digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Jangan duduk dulu, kita mau lanjut lagi Kak. Iya. Yang kedua. Yeay. Saat merayu ya, merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku
mau siapin hati untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari Vela, silakan berdoa. Ya Tuhan, kami akan memberikan-Mu sedikit persembahan. Terimalah persembahan ini dan urapilah agar Engkau bisa menerimanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari setia kepada Tuhan sampai akhir. Angkat tangan ya. Ya, mari kita mau memberikan diri kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus.
Shalom anak-anak semuanya. Saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan seperti yang luar biasa kita lakukan setiap minggunya, setiap kita mau berdoa, yaitu adalah bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Ini adalah suatu budaya atau kebiasaan yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita selalu menghormati daripada Tuhan itu sendiri dan hadiratnya yang kudus. Mari anak-anak semuanya, Eroki dimanapun berada, baik yang di gereja maupun yang di rumah, bangkit berdiri, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kembali. Terima kasih karena sebagai anak-anak-Mu, kerinduan kami ini adalah senantiasa bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur kami punya gereja, rumah daripada rumah rohani bagi setiap kami. Berkati kami dengan firman-Mu, supaya saat kami mendengar firman, kami mendengarnya dengan hati kami. Kami mendengarnya dengan pikiran kami, dan kami mau melakukan apa yang kami dengar, yang merupakan firman Tuhan. Tolonglah kami, sekalipun kami masih anak-anak, kami tahu terkadang susah untuk kami berkonsentrasi dan fokus. Tapi kami mau belajar, kami mau untuk semua tubuh kami, pikiran kami arahkan kepada Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa konsentrasi, kami bisa fokus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Anak-anak semuanya, kita sedang mempelajari daripada kitab Raja-Raja. Dan kitab Raja-Raja ada dua, satu Raja-Raja dan dua Raja-Raja. Memang ini adalah kitab yang lumayan panjang, dan anak-anak mungkin tidak semuanya bisa membacanya dengan urutannya ya. Maka di dalam firman Tuhan, Bundo sudah memberikan suatu kisah-kisah yang sudah cukup untuk anak-anak bisa tahu mengenai kitab Raja-Raja. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja, kita sudah mempelajari 3 minggu berturut-turut mengenai Raja Salomo. Raja Daud, anaknya adalah Raja Salomo. Tapi kemudian setelah dari Raja Salomo ini, kerajaan Israel pecah menjadi 2. Sekarang tidak lagi 1. Ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada Raja Daud, dan ini akan terjadi di dalam kerajaannya Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang mengasihi Tuhan, tetapi sayang sekali di masa tuanya Raja Salomo menjadi menyembah Baal-Baal. Kenapa bisa seperti itu? Dia sayang banget sama Tuhan. Oleh karena dia punya banyak istri-istri yang dari kerajaan-kerajaan yang lainnya yang tidak menyembah kepada Tuhan. Dan setelah Raja Salomo meninggal, maka mulailah begitu banyak raja-raja yang silih berganti. Banyak sekali anak-anak. Nanti kalau anak-anak buka pada Alkitab, engkau akan baca judul-judulnya banyak sekali. Setelah Raja Daud, Raja Salomo, mulai ada Raja Yerobeam, ada Raja Rehabeam, dan kemudian ada Raja Asa, Raja ini, Raja itu, banyak sekali raja. Ela kalau tidak salah ya, sangat banyak. Dan semua itu setelah dari Salomo ada 22 atau 21 ya. Sepertinya 22 kalau Bundo tidak salah ya. Kalau salah maafkan ya. Nanti anak-anak yang lebih teliti baca lagi, dihitung. Kalau Bundo salah tolong kasih tahu Bundo. Ya, ada sekitar 20-an raja-raja, dan yang baik anak-anak cuman ada 2 raja saja. Aduh, sangat menyedihkan ya. Hanya ada Raja Hizkia dan Raja Yosia yang sayang dengan Tuhan. 20-an lainnya semua raja-raja yang tidak mengasihi Tuhan. Belajar sayang Tuhan, belajar hidup benar, tidak mudah anak-anak. Makanya engkau yang masih kecil, sudah setiap minggu dibawa papa mama datang beribadah ke gereja. Engkau harus bersyukur, terima kasih Tuhan,
Karena mungkin nanti ada beberapa anak-anak yang bertambah besar sudah mulai lupa, sudah mulai nggak mau, males ke gereja, males baca Alkitab. Tapi semua daripada hamba Tuhan, orang tua yang sayang dengan Tuhan, berdoa untuk anak-anak semuanya dari kecil sampai masa tuanya. Sayang dan terus sayang kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita nggak bisa apa-apa anak-anak semuanya. Amin. Oleh karenanya saat kita belajar dari firman Tuhan, kita tahu, wah tidak mudah ya Raja Salomo berdoa-doa yang indah sekali. Tapi Raja Salomo sempat lupa dan bukannya tidak sayang dengan Tuhan, dia masih sayang dengan Tuhan. Tapi dia lebih sayang kepada istri-istrinya. Jadi sayangnya Tuhan kepada Tuhan dan sayangnya kepada yang lain seperti timbangan. Dan kemudian sayang yang kepada Tuhan kalah. Anak-anak, oleh karenanya kita ini harus terus ingat, harus terus ingat, harus terus dididik, supaya kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang sayang kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membaca daripada firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja. Anak-anak boleh buka Alkitabnya ya. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kenapa hanya 12 ayat? Anak-anak nanti harus membaca di rumah, oke? 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 12. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahku, aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan. Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel.
Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Amin. Anak-anak, dalam kitab 1 Raja-Raja ada seorang nabi Tuhan yang bernama Nabi Elia. Anak-anak langsung bilang, "Oh, aku tahu itu, aku tahu." Di dalam 2 Raja-Raja ada nabi yang lain, murid atau penerus daripada Nabi Elia, yaitu Nabi Elisa. Nah, kita tahu ini ada seorang panglima daripada kerajaan Aram. Kerajaan Aram itu adalah kerajaan Israel, bukan? Bukan. Ya, pada saat itu sudah banyak kerajaan-kerajaan. Kerajaan Israel berperang dan sering kalah. Sehingga ada terkadang banyak yang menjadi tawanan. Nah, ada seorang gadis cilik, anak Tuhan. Namanya nggak tahu, nggak disebut, nggak dicatat. Tapi gadis kecil ini percaya kepada Tuhan. Dia masih kecil, tapi dia sering mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kisah-kisah daripada Raja Yahweh, Allah yang begitu hebat, membebaskan bangsa Israel daripada Mesir. Dan pada saat itu, saat bangsa Israel sayang dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menang, itu adalah Allah yang hebat. Tapi sekarang gadis kecil itu menjadi tawanan. Dia tidak bebas. Dia itu adalah budak, bekerja kepada istri daripada Naaman. Naaman sakit apa anak-anak? Sakit kusta. Sakit kusta pada saat itu tidak ada obatnya. Lama-lama orang yang sakit kusta tidak boleh lagi bersama-sama dengan orang normal. Raja Aram sayang sekali dengan Panglima Naaman. Dia tidak mau panglimanya ini nanti mati. Dan dari gadis kecil itu, gadis kecil bercerita, "Kamu tahu nggak sih, Tuhanku itu Tuhan yang hebat. Dulu dia itu bisa melakukan ini, itu." Dia banyak bercerita kepada nyonyanya, kepada tuannya. Dan dia bilang, "Tahu nggak, Tuhanku itu bukan Tuhan yang seperti Baal-Baal, bukan seperti dewa-dewa daripada nyonya. Ada gambarnya lembu. Lembu kok disembah sih? Tuhanku tidak. Tuhanku pencipta semesta. Kita semua tidak bisa melihat wajah Tuhan, tapi kita melihat wajah Tuhan melalui ciptaannya. Dan ada hamba-hamba Tuhan. Nah, di sana, jauh di sana itu ada seorang hamba Tuhan, nabi. Nabi itu apa sih anak-anak? Nabi itu adalah lidahnya Tuhan. Kalau seorang nabi ngomong, itu artinya Tuhan yang bilang. Tapi nabi itu bukan seperti nabi sekarang. Tuhan bilang, di zaman sekarang ada banyak nabi-nabi palsu. Nggak bisa. Sekarang orang tidak bisa, "Aku mendengar Tuhan berkata kepadamu." No. Anak-anak, engkau mendengar suara Tuhan dari mana? Dari Alkitab. Punya Bundo besar sekali. Karena Bundo sudah harus pakai kacamata kalau baca Alkitab. Tetapi pada zaman itu, Alkitab belum ada.
Nabi Elisa adalah nabinya Tuhan. Dan Naaman disembuhkan. Nanti anak-anak bisa membaca kisahnya. Yang Bundo mau bagikan kepada anak-anak adalah apa? Ada seorang anak kecil seperti engkau. Dia hidupnya nggak enak. Kecil-kecil dia sudah harus bekerja. Tapi anak ini percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan engkau? Dan anak ini tidak seperti orang dewasa yang lainnya. Sebentar sayang Tuhan, sebentar nggak sayang Tuhan. Anak gadis kecil ini sayang dengan Tuhan. Karena dia sayang dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan, dia berani ngomong, dia berani bersaksi, dia cerita, Tuhanku begini. Kalau Tuhanmu hebat, kok kamu jadi budak? Oh, anak kecil ini tetap sayang dengan Tuhan. Padahal saat itu dia adalah seorang budak. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan Eroki? Kamu dengar Tuhan, kamu dengar firman Tuhan setiap minggu. Mungkin iya di antara teman-temanmu, kamu badannya paling kecil. Aku sering diejek si pendek. Tapi itu pun tidak membuat engkau rasanya, Tuhan katanya engkau baik, kok aku pendek? No. Tuhan menciptakan kita yang terbaik. Siapa yang tahu besok kamu akan menjadi tinggi? Mungkin ada dari anak-anak yang berkata, papa mamaku uangnya nggak banyak. Temanku setiap hari Minggu datang bawa mainan baru. Aku enggak. Aku dikasih mainan lama sekali. Harus menunggu Natal. Tapi itu pun engkau tidak. Tuhan, aku minta mainan. Kalau Tuhan baik, Tuhan harus kasih aku mainan. No. Gadis kecil itu hanya menceritakan kebaikan Tuhan. Padahal sepertinya dia tidak ngalamin kebaikan Tuhan loh. Engkau anak-anak Eroki tidak boleh kalah. Amin. Jangan seperti Salomo. Jangan seperti yang lainnya yang mungkin kadang kamu melihat, kok yang itu dulu kalau berdoa hebat, sekarang kok nakal ya? Kamu adalah anak Tuhan yang mungkin pendek, mungkin nggak kaya, mungkin sepertinya hanya anak biasa. Tapi engkau bukan anak biasa, engkau adalah anak Tuhan yang hebat. Nah, pedang roh pada minggu ini adalah kembali kepada Ulangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-12. Mari buka bersama di dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik Rocky, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita supaya firman Tuhan itu merema dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita mau lanjut apa ini? Kita mau nyanyi lagi ya. Kita mau nyanyi. Pujian. Dikepak-kepak lagi tangannya ya. Ayo gerak-gerak ya. Kalau putar ikut putar loh ya. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Kiri, digoyang-goyang kaki kiri,
Tuhan, kita udah memuji bersama. Yes. Kalau yang mau lanjut bisa ikuti liputan El Rocky yang sebelum-sebelumnya. Oke, saatnya kita untuk mendengarkan, untuk berdoa, untuk menerima berdoa berkat dari Bundo. Mari adik-adik El Rocky, pejamkan mata, terima dengan hatimu. Anak-anak semuanya, sebelum kita sudahi ibadah kita pada hari ini, mari kita akan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Hambanya akan berdoa bagi kita semua. Mari anak-anak bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas dan jangan lupa arahkan pandanganmu ke atas tempat Tuhanmu berada. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pulanglah dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai dengan kekekalan, selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.